dekat dari lokasi Anda. Baik pemirsa, line interaktif juga sudah kami buka. Masih menunggu telepon Anda di 0215155511. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Mbak. Assalamualaikum. Rina dari Sukabumi. Ibu Rina di Sukabumi. Iya. Iya, silakan Saya Ibu. punya keluhan Mbak sama Iya. Pak Ustadz Sony. Iya, silakan. Iya, monggo Ibu Rina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya punya keluhan, ini komplikasi. Saya sudah berobat ke mana-mana, ke rumah sakit sampai sempat dioperasi. Katanya usus buntu, tapi sakitnya tetap. Ini ada lambung juga saya. Ini terutama persendian, Pak Ustadz. Persendian sakit semua, terutama dari pinggang sampai ke kaki. Sebelah kanan, kalau berbaring, semua saraf jadi tegang. Kalau tertidur, ya saraf di bagian bokong kayak ditarik-tarik gitu. Kaki juga kesemutan, terkadang ke tangan juga. Badan rasanya berat. Iya. Ini Dada sesak. Terus kadang seperti tadi ada yang kayak ketusuk-tusuk di bagian dada. Baik, Rasanya panas gitu. jadi bisa Ya, dikatakan saya sudah komplikasi ya Ibu ya. Iya. Ini sudah berapa Saya lama mohon- keluhannya? Ya, Sudah berapa lama keluhannya, mohon maaf? sudah 8 bulan, Mbak. Sudah 8 bulan. Iya. Sudah ada Saya- penanganan medis atau bagaimana begitu? Iya, sudah ada penanganan medis. Iya, sampai dan- dokter saja bingung gitu. Belum ada diagnosa yang pasti secara medis? Iya, sudah. Diagnosanya seperti apa Ibu Rina? Katanya kan waktu di kemarin di Sukabumi itu katanya usus buntu, tapi katanya dirujuk ke Bandung, harusnya di CT scan, tapi tidak sempat langsung dioperasi gitu. Tapi rasa sakit di bokong saya tetap masih gitu. Oke. Tapi karena memang belum tuntas, medis juga ya kata dari pihak rumah sakit katanya kalau belum, karena memang keluarga saya sudah mengajak saya pulang gitu, mungkin karena mentok biaya juga. Baik. Jadi tidak Jadi sempat tidak sempat di dilanjutkan. MRI, kata dari pihak rumah sakit menganjurkan saya di MRI dulu katanya. Oke, Tapi oke. tidak sempat. Oke, baik. Oke, jadi sudah melakukan adanya operasi begitu ya Ibu Rina ya? Iya. Tetapi belum tuntas, belum adanya Iya. MRI tersebut. Iya, Baik, sudah saya- cukup itu saja yang ingin ditanyakan? Iya. Oke. Saya mohon solusinya Pak Ustadz. Baik, insya Allah akan dijawab oleh Pak Ustadz Sony. Terima kasih Ibu Rina. Assalamualaikum, selamat sore di Sukabumi. Monggo silakan Pak Sony. Ini ternyata banyak sekali ya komplikasinya ya, seperti yang diceritakan beliau ya. Iya, Ibu Rina, nggak usah terlalu panik ya. Insya Allah nggak ada apa-apa. Jangan terlalu tegang ya. Karena dari deteksi justru ketegangan di daerah kepala yang jadi biang masalah selama ini. Jadi ketegangan di daerah kepala itu yang harus diturunkan ketegangannya ya. Jadi buang jauh-jauh pikiran, waduh saya kena komplikasi, saya kena ini, waduh saya udah pasti udah kayak begini, nggak ada ya, insya Allah nggak ada apa-apa kok ya. Yang penting ibu mesti banyak tenang, banyak rileks ya. Jangan terlalu terfokus kepada sakitnya. Memang kita harus merhatikan sakit kita, tapi jangan terus kemudian kita hanyut, kita pikirin, justru malah nanti jadi malah tegang, malah jadi sakit lagi ya. Terus kalau memang ibu tidak terlalu keberatan ya, coba datang ke terapi kolbu ya Bu ya, di Hutan Kayu, tadi ada alamatnya itu, coba datang ke sana untuk kita turunkan ketegangan di daerah kepalanya. Baru nanti saya coba masuk ke di rusuk kanan bagian belakang ya, rusuk kanan bagian belakang itu juga ada sedikit tegang di sana. Nah ini yang mengakibatkan gangguan di daerah perutnya rasanya begah ya, rasanya nggak enak. Terus kaki juga rasanya capek sekali, kaki yang bagian kanan itu karena ada gangguan di rusuk bagian kanan tadi. Tapi ini semua biang masalahnya ada di ketegangan di daerah kepala ya. Karena itu kalau dicari cuma di daerah leher ke bawah nggak akan ketemu penyebabnya ya. Karena penyakitnya itu adanya di sini, di ketegangan di daerah kepala dari leher ke atas. Nah ini yang harus diturunkan. Nah salah satu cara untuk menurunkan ketegangan itu tadi ibu banyak rileks ya. Nah ini kebetulan ibu agak sedikit jauh ya di Sukabumi. Bisa juga dicoba dengan tadi duduk di antara dua sujud ya, pada saat kita sholat duduk di antara dua sujud. Jangan buru-buru. Kalau tidak keberatan, coba dibuka lagi tuh buku pelajaran sholat waktu zaman kita SD dulu ya.
Kan ada tuh waktu ruku bacanya apa, artinya apa. Waktu sujud bacanya apa, artinya apa. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Lebih baik kita belajar dari kan daripada nanti kita malah nggak tahu ya. Nah, nanti pada waktu duduk di antara dua sujud, coba minta sama Allah, siapa tahu diijabah ya. Dan pertemuan kita hari ini mungkin merupakan sebuah petunjuk dari Allah ya. Kalau memang tidak keberatan ya silahkan merapat ke hutan kayu untuk kita lakukan terapi di daerah kepala, karena disitulah biang masalahnya. Oke, jadi seandainya misalkan pasien datang dari luar Jakarta, misalkan oleh ibu tadi dari Sukabumi, apakah beliau bisa langsung datang saja atau mungkin dari jarak jauh pun bisa dilakukan sebuah adanya terapi kolbu begitu Pak Ustadz Sony? Iya, insya Allah kalau jadi begini, selama ini kan saya selalu katakan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa melakukan terapi kan hanya Allah. Allah lah yang bisa menyembuhkan kita. Jadi kalau bagi manusia ada jarak ya, antara Sukabumi Jakarta, bagi manusia ada jarak. Tapi kalau bagi Allah, Allah lah pemilik jarak, Allah lah penguasa jarak. Jadi tidak ada jarak, tidak ada beda ya. Jadi bagi ibu kalau memang dirasa jauh dari Sukabumi datang ke Jakarta ya, bisa tolong kirim utusan keluarganya saja untuk bawa fotonya ya, untuk kita lakukan terapi jarak jauh. Saya pikir itu. Insya Allah bisa menjadi sebuah solusi tepatnya. Baik pemirsa, sekali lagi saya akan berikan untuk alamat klinik dari terapi kolbu. Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24, Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau 021 8500 413 dan 021 7058 0381. Bagi Anda yang ingin masih berkonsultasi bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna pada sore hari ini, kami juga masih menunggu telepon Anda di 021 515 511. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana. Ikutin gua, 3 rasa sensasi luar biasa. Mantep banget pemirsa. Kita tunggu. Delicioso. Sensasi luar biasa, bro. Enak banget pemirsa. 3 rasa sensasi luar biasa. Tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin dong dan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara bertindak. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Masih banyak aksi keren lain. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Jakarta Bersepeda bisa.
Terima kasih pemirsa, bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu, ada Ustadz Sony Sutrisna dan Ibu Haja Susi di sini. Kita akan lanjutkan kembali bagaimana nih keluhan-keluhan Ibu Haja Susi yang sudah merasakan adanya, bisa dikatakan adanya keajaiban doa ya Ibu ya, di Klinik Terapi Kolbu ya Ibu ya. Nah pada saat Ibu dilakukan sebuah terapi, terus dari bawah ujung kaki sampai ujung rambut ini, bagaimana sih Ibu yang dirasakan? Apakah memang ada rasa seperti panas pada saat itu ataukah memang ada ya bagaimana seperti begitu? hangat ya berjalan gitu Di bagian ya, kepala ya di tengkuk ya gitu. Nah, seperti ada hangat gitu ya, seperti ada yang bergerak gitu. Padahal tidak Anda lakukan apapun ya Ustadz Sony maupun dari tim ataupun asisten dari Ustadz Sony, hanya seperti menelapi saja begitu ya Ibu ya. Dan mungkin ada sebuah ramuan atau jamu ataupun obat yang diberikan kepada Ibu? Enggak, hanya air doa dengan minyak. Oke. Ya. Baik, dan setelah 3 kali Ibu tadi mengatakan bahwa banyak sekali perubahan, kepala yang sudah merasa berat, sudah alhamdulillah sekarang sudah merasakan adanya keringanan begitu ya Ibu ya. Dan sekarang sendiri bagaimana nih yang Ibu rasakan? Sehat, segar. Alhamdulillah ya Ibu ya. Masih tetap kontrol juga? Masih ya. Ustadz Sony, kalau boleh dikatakan Ibu Haja Susi kan ada hipertensinya, ada kolesterol dan ada juga vertigo. Ini apakah juga awal mulanya pemicunya dari ketegangan di kepala juga seperti pada penelpon-penelpon kita sebelumnya atau bagaimana nih Ustadz? Iya, pastinya ya karena faktor makanan ya, vertigo kolesterol. Jadi kolesterol tadi yang mengakibatkan terjadinya vertigo. Nah, ini yang juga kenapa kok kolesterolnya cepat berpengaruh. Nah, ini juga karena faktor ibu kan juga ada hipertensi ya, darah tinggi. Jadi memang untuk penanganan kasus seperti ini ya dengan terapi kolbu ini ya mungkin cocok ya, karena kan nggak ada jamu, nggak ada obat. Ya. Nah, sehingga nggak ada faktor resiko gitu. Faktor resiko tambahan. Jadi para pemirsa perlu dijelaskan ya di sini bahwa kita dari terapi kolbu memang tidak pernah mengeluarkan obat ya, mengeluarkan jamu, apalagi pakai amalan-amalan tertentu atau pakai surat-surat tertentu, tidak ya. Di sana cuman kita lakukan meditasi dan itu cukup lama kita lakukan meditasi. Jadi satu pasien itu kita tanganin totalnya itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jadi bukan terus seperti jampe-jampe ya udah selesai, tidak ya, kita tetap melakukan ikhtiar ya, ikhtiar. Sebab orang sakit itu kan karena 3 hal ya, dia sakit karena dicoba, dia sakit karena sedang diazab, dia sakit karena memang dekat dengan ajal. Nah, 3-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah, dan Allah hanya mau merubah kalau kita mau berikhtiar dan berdoa. Nah, itulah dari salah satu wujud ikhtiarnya adalah kita melakukan meditasi selama 1,5 jam. Itu bukan satu hal yang mudah. Bayangkan saja kita tidak ngantuk, kita tidak ingin tidur, tapi dipaksa harus tidur 1,5 jam untuk melakukan meditasi. Jadi ada ikhtiar di sana. Di samping itu juga kita melakukan usaha doa kepada Allah ya, supaya salah satu dari ketiga-tiganya ini yang mungkin sedang menimpa kita dirubah. Oke, baik. Kita sudah dapat telepon lagi nih Pak Ustadz Sony. Assalamualaikum, selamat sore. Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Mbak Anggi di Cikarang. Dengan Mbak Anggi? Ibu Nuni. Cikarang. Oke, baik, silakan Ibu, apa yang ingin dikeluhkan dan dipertanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuni. Ya, saya punya keluhan di kepala suka berat, jantung suka berdebar-debar, suka gampang lupa. Dan apalagi Ibu? Ya? Suka berdebar-debar. Jantung berdebar, kemudian? Badan suka sering lemas, suka gemeter. Ya, gemeter, keuntai. Iya, suka gemeter. Sudah berapa lama Ibu keluhannya Ibu? Ini udah saya rasakan udah lumayan lama ya. Sudah lumayan lama ya? Sudah ada penanganan ke medis ataupun ke alternatif mungkin Ibu? Belum pernah. Belum sama sekali ada penanganan ya? Belum. Oke, baik. Tadinya saya anggap ya ini udah kayaknya biasa aja gitu. Lama-lama kok semakin mengganggu. Oke, baik, sudah cukup. Ustadz Sony juga sudah bisa ya mendeteksi bagaimana ya. Baik, terima kasih Ibu Nuni di Cikarang. Kita akan langsung jawab. Assalamualaikum, selamat sore.
Ya, baik Ustaz Soni, bagaimana? Iya, untuk Ibu Nuni ini sebenarnya kasusnya hampir sama ya, secara general hampir sama. Jadi ketegangan di daerah kepala tadi itulah yang mengakibatkan energi di dada tengahnya ya agak sedikit mengeras. Nah, itu yang mengakibatkan dadanya berdebar.